Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan risiko strategik level 2 bersama Faisal Rizky. Lanjut. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang, seperti mana yang akan dikembangkan atau bisnis mana yang akan menjadi prioritas utama, bahkan termasuk bisnis mana yang akan menjadi target akuisisi dan bisnis mana yang akan ditutup atau dijual. Untuk mewujudkan tercapai tujuan strategi yang telah direncanakan, dibutuhkan strategi bisnis yang tepat, kebutuhan sumber daya untuk pencapaian strategi, kualitas implementasi, saluran komunikasi, sistem operasi, jaringan distribusi, dan kapasitas serta kemampuan manajerial yang terpadu. Oleh karena itu, risiko strategik menjadi populer seiring merger atau akuisisi bank semakin populer dan krisis keuangan global. Sebaiknya bank tidak menganggap remeh risiko strategik. Ini ada proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan sistem informasi manajemen risiko strategik. Bank melakukan identifikasi risiko strategik yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan, treasury, dan investasi, serta operasional dan jasa. Bank melakukan pencatatan dan penatausahaan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang signifikan terhadap permodalan bank. Lanjut, Sal. Terus dalam proses pengukuran risiko strategik ini, bank dapat menggunakan dengan dua kombinasi pendekatan, kualitatif dan kuantitatif. Bank memantau risiko strategik secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik. Sistem informasi manajemen dapat menyediakan laporan exposure risiko strategik secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh direksi. Bank melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi. Bank memiliki satuan kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisa laporan aktual versus target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada direksi secara berkala. Bank melaksanakan pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen risiko strategik secara berkala. Nah, habis ini lanjut ke materi selanjutnya, yaitu resiko kepatuhan. Kelihatan kan? Kelihatan. Resiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada dasarnya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum, kualitas aktiva produktif, menentukan penyisian aktiva, batas maksimum pemberian kredit, risiko pasar terkait dengan ketentuan posisi devisa neto, risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja anggaran tahunan bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan. Yang pertama itu ada aktivitas usaha bank, yaitu jenis dan kompleksitas usaha bank, termasuk produk dan aktivitas baru. Lalu ketidakpatuhan bank, yaitu jumlah dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, praktek dan standar etika bisnis yang sehat. Yang terakhir ada litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi dan keluhan nasabah.
Pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan kebijakan, yaitu pertama, ketepatan penetapan limit risiko yang telah ditetapkan, konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah dan strategi usaha bank, penerapan kepatuhan, pengaturan tanggung jawab dan akuntabilitas pada seluruh jenjang organisasi, kebijakan mengecualikan suatu pengambilan keputusan yang menyimpang atau irregularities. Lalu penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala. Lalu ada prosedurnya, yaitu ketepatan waktu, mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Lalu kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru, kecukupan laporan dan sistem data, kecukupan pengawasan komisaris dan direksi bank, lalu kecukupan pengendalian intern bank termasuk aspek pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis atau dual control, lalu sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan tepat guna. Lalu ada efektivitas dari pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data. Lalu kecukupan proses menginterpretasikan atau penafsiran undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Komitmen bank untuk memastikan bahwa sumber daya bank telah tepat dialokasikan. Lalu identifikasi dan tindakan korektif yang tepat waktu terhadap pengaruh pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Lalu kecukupan mengintegrasikan aspek kepatuhan pada setiap tahap perencanaan bank atau corporate planning. Lalu ada pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan, itu sumber daya manusia. Ada ketetapan program kompensasi dan pengelolaan kinerja karyawan. Lalu tingkat turnover karyawan dan pejabat bank yang menduduki posisi yang strategis pada bank. Kecukupan program pelatihan, kecukupan kompetensi komisaris dan direksi bank, tingkat pemahaman dan kesesuaian arah strategi usaha dan risk tolerance. Lalu ada sistem pengendalian. Yang pertama itu efektivitas dan independensi fungsi audit quality assurance unit dan satuan kerja manajemen risiko. Lalu akurasi, kelengkapan, dan integritas laporan serta sistem informasi manajemen. Keberadaan sistem pemantauan terhadap irregularities yang mampu mengidentifikasikan dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposur risiko. Lalu tingkat responsif bank terhadap penyimpangan kebijakan dan prosedur intern. Lalu tingkat responsif bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian intern bank. Selanjutnya materi tentang resiko hukum. Ada kan gambarnya? Ada. Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak, dan perikatan agunan yang tidak sempurna. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem manajemen resiko hukum. Bank melakukan identifikasi risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa pembiayaan perdagangan, teknologi, sistem informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Bank melakukan catatan dan penatausahaan setiap event yang terkait dengan risiko hukum, termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan event dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu. Dalam proses pengukuran risiko hukum ini, bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Bank memantau risiko hukum secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko hukum. Sistem informasi manajemen dapat menyediakan laporan exposure risiko hukum secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh direksi. Satuan kerja bidang hukum harus melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability tersebut guna memeriksa validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Dalam hal bank menerbitkan garansi seperti netting agreement, collateral pledges, dan margin calls, maka hal tersebut harus didukung oleh efektivitas dan enforceability dokumen hukum. Ini pengendalian risiko hukum. Bank harus meningkatkan pengendalian risiko hukum untuk memastikan kesesuaian antara operasional, organisasi, dan pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik, dan strategi usaha, kepatuhan terhadap prosedur internal, kualitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi sistem informasi manajemen risiko, dan terakhir efektivitas penerapan komunikasi yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini dari risiko reputasi bab 2, level 2. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Bank melakukan identifikasi risiko reputasi yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan, treasury, dan investasi, operasional dan jasa, PBN, perdagangan, teknologi sistem informasi, dan sumber daya manusia. Bank melakukan pencatatan atau penatausahaan setiap event yang terkait dengan risiko reputasi, termasuk jumlah potensi kerugian akibat event yang dimaksud. Dalam suatu administrasi catatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode. Risiko reputasi. Dalam proses pengukuran risiko reputasi ini, bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bank memantau risiko reputasi secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu. Sistem informasi manajemen harus dapat menyediakan laporan eksposur risiko reputasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam proses pengambilan keputusan oleh direksi. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Bank segera mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah atau counterparty secara berkesinambungan dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum. Bank dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti penggunaan outsourcing dalam rangka mengendalikan risiko reputasi dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat atas penggunaan outsourcing tersebut. Sekian presentasi dari kami mengenai pertemuan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.